langsung dari tempat kita install, kita cukup buka localhost-nya aja. Jadi di web browser Anda buka localhost berapa saya nggak tahu, waktu awal itu kan muncul dia, bisa beda-beda. Kalau di tempat saya ini namanya localhost 8069. Ini walaupun kita nggak punya internet, kita buka tetap bisa. Soalnya dia di lokal, kita nggak perlu akses. Tapi kalau localhost 8069 ini dibuka dari handphone atau dibuka dari komputer lain itu nggak bisa. Soalnya dia letaknya di situ. Tapi nanti saya akan kasih gimana caranya supaya localhost ini bisa diakses dari tempat lain. Nah, ini kan saya kumpulkan teman-teman yang pakai POS ya. Karena kemarin pertama itu kasus dari Mas Sultan ya. Kan dia punya Getar HP-ku bergetar. kantor kejujuran. Terus kantor kejujuran itu kan bayarnya pakai kris ya. Iya. Nah, terus akhirnya diskusi kita coba untuk beli satu modul third party ini. Namanya post payment. Nah ini saya udah baca dan saya lihat ini bisa menampilkan kode kris. Nanti saya jelasin juga kenapa kita perlu third party ini. Gitu ya. Ini kemarin udah saya beli pakai kartu kreditnya Bu Prita dulu. Gitu ya. Murah harganya nggak sampai $5. Jadi mungkin nggak sampai 100.000 gitu ya. Nah terus ini saya contohin ya. Ini kan saya udah install nih. Anggaplah saya akan bikin dulu ini database baru deh. Ya, localhost saya manage database. Nah, coba nah ini ada trial class ya, saya pakai ini aja. Ini buat nyoba aja ya, teman-teman mau pakai. Oke, saya pakai login saya ya. Ini udah masuk nih trial class. Terus ini udah ada point of sale ya. Terus saya lihat dulu udah ada produk belum. Kan kita bikin lah, kita coba dulu bikin produk ya. Misalkan spidol. Ini saya bikin ya di point of sale. Dia bentuknya Itu goods. udah mulai dari tadi. Kita kasih harga misalkan 10.000. Ini aja dulu lah. Pokoknya biar ada dulu. Bikinlah dua produk. Apa tadi? Saya suruh siapin yang ada barcode-nya tadi ada nggak? Bawa nggak teman-teman? Ada nggak punya barang yang ada barcode-nya? Buku ada pak. Apa? Yang dibawa sekarang? Ya. Botol kah apa terserah. Itu ada itu. Nah itu dah Golda. Yes, gitu aja dah ya. Saya bikin dulu misalkan ini 5.000 ya harganya. Ini kita nggak usah pakai pajak kan. Set dulu ya. Nah, saya punya 2 produk kan. Kalian kan nanti silahkan masukkan sendiri master data produknya ya. Alright. Kalau kita buka point of sale kita, open register ya, ini mau jualan kan. Nah, ini kan muncul ya. Spidol sama Golda. Oh, ini saya ada ini laundry-nya saya. Apa? Pokoknya ini tadi ya, Spidol sama Golda kan. Nah, ini kalau kita itu kan kalau mau jualan kan kita pakai gini bisa. Misalkan ada orang beli spidol 1 sama ini ya Golda 1 udah nih. Terus kan nanti kan payment. Nah, ini kan cash atau apa kan gitu. Nah tapi kan kalian sekarang kan perlunya kris ya perlunya kris, nggak bisa kan di sini nambahin kris gitu. Nah, maka third party apps ini nanti tugasnya dia cuma nambahin kris aja. Bisa nambahin kris, tapi nanti kita lihat ya apa keuntungannya. Nah ini saya nggak jadi ya, sementara saya close dulu. Pokoknya kita udah punya 2 produk.
kembali ke back end. Produk saya tadi yang ada yang laundry ini ya. Ini mau saya hapus dulu biar nggak bingung. Saya hilangkan dari point of sale aja. Ini kan kemarin jasa laundry boneka gitu. Belum tadi masuk ya? Oke, ini kan cuman Golda sama Spidol ya yang kecentang tiga-tiganya kan. Ya. Saya config dulu. Ini kemarin saya pakai laundry management, ini saya hilangkan dulu ya biar dia nggak ganggu. Kita mau post yang standar dulu. Post yang standar. Save. Nah, sekarang kalau kita lihat di konfigurasinya point of sale ya. Ini toko kita kan tadi. Sebenarnya di sini Anda bisa nambahkan payment method. Ya, kita bisa nambahkan payment method nih di sini. Nah, gimana? Ya, saya misalkan ya. Ini saya pakai case-nya ini ya, tandem kejujuran dulu ya. Tandem kejujuran itu payment methodnya apa aja, Mas? Bisa pakai kartu kredit kah? Nggak bisa, Pak. Bisa ya, hapus. Bisa pakai ini, ada nggak kayak member gitu loh? Ada ya. Nggak ada. Cash bisa? Bisa. Oke. Satu lagi, selain cash apa? Kris. Kita bikin kris. Oke. Nah, ini jurnalnya kita harus kasih dia masuknya ke bank. Kalau cash kan tadi masuk juga ya. Bank of sale, ini my company. Nah, di sini tuh ada bank app QR code itu ada, tapi ini tuh dia tugasnya integration. Jadi kita bisa nih pakai bank apps ini bisa pakai kris di sini tuh bisa. Tapi ini integration. Integration tuh maksudnya begitu kita check out, dia langsung connect kan ke kris, munculkan kode yang kalau orang itu scan muncul uangnya berapa. Pernah kan kalian? Tapi kadang kalian juga scan kris tapi harus ngisi manual kan? Kalau yang dia di scan langsung muncul angkanya itu namanya integration. Nah itu kita harus pakai ini interaktif kris namanya. Jadi kita harus daftarkan kris kita ke sini. Tapi interaktif kris ini daftarnya itu harus namanya API kris ya. Nah ini. Tapi kita harus punya badan hukum. Nggak bisa perusahaan yang nggak punya badan hukum untuk mendaftarkan API kris ini. Makanya kalian paling kalau kayak gini kan kayak di toko-toko yang agak besar gitu ya. Tapi kalau toko kecil dia cuma kasih kris aja, silahkan scan terus kalian disuruh ngasih lihat kan. Atau kalian sudah isi terus di situ ada cering. Nah itu sewa alat. Kalau itu namanya sewa alat. Itu dia gini, kris namanya GoPay, ya, GoPay Merchant namanya. Nah ini, jadi kita punya akun GoPay kan, akun GoPay kita itu bisa kita bikin kris. Udah, jadinya cuma orang itu bayar, uangnya itu masuk ke GoPay. Sebenarnya kayak gitu. Nah tapi kalau ada yang dia itu bunyi, ya, ada kan yang bunyi. Itu namanya GoPay speaker. Jadi kamu itu sewa gitu loh. Jadi nanti sewanya itu per hari nggak tahu berapa ribu gitu, mungkin 10.000 atau berapa. Tapi dengan begitu kalau ada orang scan dia bakal bunyi ring, pembayaran diterima berapa ribu sekian ya kan? Itu ditulis manual berapa ribunya itu ya. Jadi kalau nanti mau nyambungin ke sini itu gampang, tinggal berlangganan ini speakernya gitu ya. Nah, sekarang saya sudah punya krisnya, gitu kan? Saya udah punya krisnya. Saya kemarin contoh lah pakai akun saya sendiri. Nih. Jadi saya punya GoPay, saya daftarin aja. Jadi kan saya punya kris nih.
Pokoknya buat belajar aja. Oke, tapi di sini kita nggak bisa masukin kris kita ya. Nah, ini saya nol. Oke, ini sudah ya, tadi ada satu kris, save dulu. Udah kan? Jadi kita udah punya di point of sale ini, kita punya berapa payment method? Cash and kris. Cuma dua kan, cash and kris. Das. Balik lagi kita ke point of sale ya. Open dulu register lagi. Ceritanya ada orang beli kan. Nah ini berarti kan nanti kalau kantin kejujuran ini yang akan tampil. Layar ini selalu tampil ya. Kalau ada orang beli, kalau mau pakai barcode nanti di sini barcode-nya dinyalakan. Ya, tapi kan sementara kita nanti dulu barcode. Misalkan ada orang beli spidol, beli berapa? 2, oke 20.000 ya. Terus kan dia lanjut ke sini, payment. Nah, cash or kris? Tadi kan nggak ada kris kan? Nah, kalau cash ya udah dia bayar cash. Kalau kris ya udah juga sama kayak gitu doang, bayar. Sudah, misalkan ini ya orang ini pakai kris, kita kan klik pakai kris, terus sudah langsung diklik validate. Please customer, oh ini diminta customernya siapa? Guys, bikin aja. Nah, selesai. Muncul struknya, ya kan? Nah, modul ini bisa menambahkan saat kita klik kris, dia muncul krisnya. Itu muncul krisnya dan muncul nominalnya. Nah, sekarang kita akan tambahkan ya modul ini. Modul ini saya tambahkan. Filenya udah saya download, udah saya masukin. Nanti kan filenya kita masukin dulu kan ke direktori kita installnya itu Odoo 19, server, Odoo, terus add-on. Akan masuk di sini. Nih, post payment pop up. Ini yang saya tambahkan. Nah, ini yang kita beli $5 itu bentuknya kayak gini. Dikopas ke sini. Sudah dikopas, kita bisa install dari sini. Ini saya logout lagi ya, saya close dulu ya. Close dulu. Masuk ke backend. Nah, ingat kalau kita mau install third party apps, kita harus aktifkan dulu kumbangnya ya. Developer mode itu ada di bawah sendiri, setting bawah sendiri, activate the developer mode. Nah, baru kita masuk ke ke apps. Oke, buka apps. Nah, sekarang kita update app list. Kita update dulu. Oke ya. Tunggu sebentar. Namanya tadi apa ya? Payment ya. Kata kuncinya payment. Mas menit. Mana tadi? Oke, udah. Cari ya payment. Ada ya? Nah, ini dia. Post payment and customer display custom pop up. Ini third party yang tadi kita download. Kalau tadi kita belum masukin di add-on itu, ya ini nggak akan muncul di sini. Oke, ini kan udah muncul ya. Sekarang kita activate. Udah selesai. Nah, sekarang kita masuk lagi ke point of sale. Masuk configuration, ya. Nah, kita lihat dulu configuration ini. Kita setting dulu. Kita lihat. Ada apa sekarang di sini? Payment method nggak ada masalah. Post interface. Nah, sekarang post interface. Oh, di sini di payment method ini kita buka ya. Nah, sekarang buka krisnya. Nah, sekarang di sini ada pop up enable. Tadi kan nggak ada. Nah, sebenarnya orang yang bikin third party apps itu dia ngoprek untuk bikin ini aja. Oke, kita nyalakan ya pop up enable-nya sekarang. Ya. Nah, tadi minta pop up-mu apa? Static kris. Kita pakai static kris kita. Oke, sekarang kita masukkan kris kita. Oke, punya saya tadi ya. Mana ya tadi? Ini interaktif ini. Nah, ini ya krisnya. Udah masukkan. Ini kita save. Udah.
Sekarang kita balik lagi ke point of sale. Kita coba lagi gimana sekarang kalau ada orang beli pakai kris. Oke, open register. Oke, ada orang beli Golda sama Spidol ya. Sekarang kita klik payment. Sekarang muncul kris kan? Sama ya. Kalau kita klik kris muncul. Oke. Kalau kita enggak, tapi dia manual, ini harus di close kalau udah selesai. Ya, close. Kalau kita klik cash, apa yang muncul ya nggak ada. Karena kita nggak ngeset apapun. Nah, kalau kita klik kris misalnya ya, krisnya muncul dan ada totalnya. Ya. Jadi orangnya nanti tetap ngetik manual, tapi di sini sudah muncul scan ini isi 15.000 ya. Kalau udah selesai ya udah, nanti misalnya udah selesai close, terus dia diminta klik validate. Nah, sementara itu kayak gini. Ya. Jadi kalau ada orang beli di kantin kejujuranmu nanti kan, dia beli apa? Saya balik lagi ya. Beli Spidol 1 sama Golda, oke. Jadi kita kasih tutorial yang sesimpel mungkin. Ini kasusnya untuk yang kantin kejujuran dulu ya. Kalau yang nanti kalian sebagai kasir sama aja. Cuman kan dikelola dilakukan sama kasir gitu ya. Ini bedanya. Kalau ini kan ini kan maunya dilakukan sama pembeli. Jadi pembeli yang masukin dia beli apa aja, dikasih grafik gitu. Kamu setelah beli apa aja, klik payment, pilih mau bayar pakai apa. Misalkan kris, dia akan klik kris, muncul krisnya, scan, bayar, selesai, ini baru di close dan dia klik validate. Oke, ini nanti customernya, ini nanti saya bisa dihilangkan. Nggak harus pakai customer. Oke, itu ya. Kalau cash gimana? Kalau ini, nah, modul ini juga bisa digunakan untuk itu. Supaya nggak pakai Nah, pause dulu videonya. Saya mau nyari visual dulu. Pakai rame-rame, ini kita belinya satu aja. Kan dia bentuknya file, bisa dipakai di semua. Nah, jadi yang penting filenya tadi di share. Ya. Siti dan Ulhak. Jembret. Nah, ini contoh lainnya. Payment method kita tadi kan, ini saya ganti ya. Ini ada customer account ini kita archive aja, kita hilangkan dulu. Bisa berarti dihapus. Nah, ya kan? Nah, di cache kita juga bisa tambahkan pop-up enable. Misalkan ini kan, kita tambahkan cache. Kita bisa pilih ini. Contoh ya, kita punya satu metode lain. Dia nggak bisa kris tapi bisa transfer. Ada kan orang yang kayak gitu? Iya, Pak. Jadi transfer. Boleh nggak bayar transfer? Boleh. Misalkan kita masukin dulu ini bank, toko, pop up kita kasih. Nah, berarti kita kasih transfernya kemana? Mandiri, kasih nomor rekeningmu. Ya kan? Ditanya. Misalnya gitu. Atas nama bulan. Terus untuk yang ini metode yang cash gimana? Boleh juga kita kasih misalkan ini. Kita kasih gini. Ini pop up type ini walaupun namanya bank account information tapi kan dia cuma tulisan. Kita tulisin aja misalnya. Karena kita tulisin gini.
Nah, silakan bayar dengan uang pas, letakkan di mana gitu ya. Kasih arahan dia. Ya, misal gini, bayar dengan uang pas, letakkan di kotak ya, kanan monitor misalnya ya. Oke. Soalnya di bawah Oh iya, soalnya pos information. kita masih main ya. Oke, ini caranya. Posnya di ini kopinya. Ini saya kopinya dulu, saya matikan dulu. Cross grading. Ini saya pakai pakai data dummy. Oke. Nah, ini saya save ya. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita coba lagi masuk ke point of sale-nya. Contoh ada orang beli, ya kan? Beli cash nih. Ada orang beli apa? Ini kursi sama lampu misalnya. Oke, payment. Nah, pakai apa? Ini bisa diaktifkan juga di settingan itu ada. Mau pakai apa nih? Cash, kris, or transfer. Coba transfer. Mandiri sih. Kasih tahu nomor rekeningnya, ya kan? Simple sebenarnya, cuma pop up. Tapi kita nggak bisa bikin sendiri. Iya. Totalnya berapa transfer ke sini. Kalau udah close, baru suruh klik validate. Kalau kris, muncul kris. Oke. Kalau cash, bayar dengan uang pas, letakkan di kotak kanan monitor. Kasih tahu. Gitu ya, berapa totalnya. Oke. Ini kenapa jadi 0? Soalnya kita tadi multi payment. Ini kayak kalau kita klik kris, dia udah kris 122 ini. Nah, kalau kita klik lagi cash berarti 0. Udah, karena udah terbayar dengan kris. Nanti bisa dimatikan multiple payment tuh jadi cuma satu misalnya. Contoh ya, misalnya orang transfer, klik transfer. Oke. Jadi kan dia udah transfer nih. Nah, setelah transfer bilang arahkan suruh klik close, kemudian klik validate. Selesai kan? Kalau ada orang mau beli lagi, ini dia tinggal klik new order. Ini biarin kalau mau dibiarin terserah. Kalau enggak nanti ada cari lagi caranya gimana. Kalau kayak gini langsung kembali ke halaman utama. Ya, new order. Nah, itu bisa artinya pos ini dipakai secara mandiri oleh si pembeli ya. Ini untuk kasusnya kantin kejujuran. Oke? Ya, paham ya? Ada pertanyaan nggak? Ada, Pak. Apa? Kalau misalnya udah transfer, Pak, tapi kan dari sistemnya nggak ngedetect kayak ada duit masuk atau segala macam. Jadi kan mereka tinggal nge-close aja gitu, Pak. Ya. Tapi kedeteknya tetap selesai walaupun ibarat kata belum bayar gitu. Ya, kan namanya juga kantin kejujuran. Oh, iya. Oke. Jadi kamu nggak bisa. Ini karena case-nya kantin kejujuran ya. Iya. Iya. Nah, kalau kita mau pakai yang kris yang tadi yang pertama itu, yang bukan pop up, Ya. itu real. Kalau memang uang itu udah di sana udah masuk, di sini dia langsung selesai. Oke. Tapi kan ini untuk kantin kejujuran. iya. Jadi ya paling nggak memudahkan mereka. Pertama, mereka tahu tahapannya lebih jelas, informasinya jelas. Nah, nanti kita bisa pakai barcode. Habis ini saya coba lagi. Ada Oke. pertanyaan lagi? Salah. Ya, jadi konsep kejujurannya jangan Dihilangkan. hilang juga. Oh, iya, Jangan siap, hilang siap, banget. siap. Ntar bukan kantin kejujuran lagi. Iya, betul. Itu udah, ini idenya ini bagus gitu. Makanya saya coba untuk gimana caranya ya, biar lebih menarik. Oke. Sekarang kita ngomongin barcode ya, karena pada bingung barcode nih. Yes. Oke. Nah, sekarang saya Dipisah aja ya, dipisah ya.